Lagi di mana nih, Bro? Lagi di rumah. Bro, masih ini tepatnya di Tokyo. Aku di Kanagawa. Oke. Gimana kondisi pandemik corona di sana? Ya, gitulah. Tapi dengar-dengar katanya bakalan dapat duit nih. Oh iya, itu benar nggak sih? 100.000. Mahasiswa itu dapat duit ya Semua di dapat Jepang. katanya. Gile. Termasuk orang yang kerja di situ juga. Iya, semua. Yang paling enak sih anak-anak yang mahasiswa Max gitu kan sekolah libur. Semua libur. Uang beasiswa dapat, uang itu juga dapat. Kan itu enak banget ya. Teman-teman yang bisa ngasih positive vibe. Nah, jadi aku udah list beberapa target teman sih yang aku wawancarai. Berarti aku masuk list ya. Iya, termasuk dirimu. Manusia ini masuk list. Ada beberapa pertanyaan sih. Akhirnya dapat gelar doktor ya? Dokter usia berapa sih dirimu sekarang? 28 aku dokter. 28. Ya, quiet young ya. Untuk seseorang usia 28 tahun dapat gelar dokter dari Dokter universitas engineering. di Aku di Jepang. Hokkaido. Hokkaido. Nah, kita ingin cerita-cerita ringan aja sih, Ki. Yang bisa aku bagi buat teman-teman. Nah, nanti aku banyak bertanya, ngulik-ngulik dirimu. Kita nggak pernah seserius ini loh. Ini kan agak gimana gitu ya, Bang ya? Iya. Dah, Ki, yang pertama, Ki. Pertanyaan pertama. Gimana ceritanya bisa sampai ke Jepang? Ceritanya itu, aku kan dulu kuliah di teknik mesin usu ya. Nah, baru aku ada ikut yang namanya kayak kompetisi mobil gitu. Kan abang juga tahu kan. Itu namanya Seleksi Marathon. Ya, lupa tanya. Dan kalian juara gitu ya? Iya, nah. Jadi pas di situ tuh supervisorku itu dia alumni sini gitu. Dan aku pernah selama proses kompetisi itu aku sering nge-sounding gitu ke dia kalau aku tuh pengen lah sekolah lanjut gitu. Karena keinginan untuk sekolah lanjut itu udah dari pokoknya aku masuk kuliah aku udah tercetus aku tuh pengen lanjut. Berarti supervisormu itu orang Jepang gitu? Dia orang Medan, dia dosen. Nah, tapi dia kuliah di Jepang. Oke, gitu. ya. Nah, baru pas kebetulan jadi pas aku di situ itu ada seleksi gitu kan. Nah, seleksi juga tapi aku belum tamat, tapi Tahu nggak sih kita udah kenal bertahun-tahun dan ini aku belum pernah nanya sedetail ini samamu tentang proses kuliahmu kan. Jadi kebetulan jadi aku juga tahu juga ya kayak ceritanya dari awalnya. Terus. Nah, ya udah jadi ditawarin dan aku coba. Nah, tapi ada hal yang menarik nih dari cerita ini. Jadi pengumuman beasiswanya itu pas di hari terakhir aku ikut kompetisi. Oke. Nah, itu aku ingat banget tanggal. Jadi selama proses ikut kompetisi udah apply juga ya untuk beasiswa Iya, itu? jadi ini berbarengan nih, nge-apply beasiswa sama kompetisi. Karena kan aku tamatnya ditahan nih karena kompetisinya. Jadi aku siap kompetisi langsung sidang gitu. Karena kompetisinya kemarin diundur karena ada kabut asap itu. Jadi mereka undur dan pindahkan ke Filipina. Itu dijadwalkan di Malaysia. Nah, itu cerita mengenai kompetisi. Nah, di hari terakhir kompetisi itu ada hal yang menarik nih. Kan pagi-pagi nih, kami kan belum dapat nomor, maksudnya belum juara 1, 2, 3 itu belum dapat posisi gitu kan. Nah, di situ takut banget kan. Dan paginya nih, siap doa pagi tuh, aku berpikir kan, Tuhan, gimana ya ini hari terakhir kompetisi dan hari ini juga hari pengumuman beasiswa nih. Dan aku doanya simpel banget sama Tuhan. Tuhan, kalau aku menang beasiswa, mungkin aku dan keluargaku aja yang bangga gitu. Kalau Tuhan kasih pilihan, aku milih menang beasiswa atau aku milih menang kompetisi ini, kayaknya aku lebih milih menang kompetisi ini deh Tuhan. Kenapa? Karena kalau aku menang kompetisi ini bukan hanya aku dan keluargaku, tapi juga timku, teman-temanku, dosenku, kampusku, dan bahkan negaraku. Karena kan bawa nama negara kan. Negaraku yang bangga Tuhan. Misalnya banyak orang yang akan lebih bersyukur. Kalau misalnya Tuhan ngasih pilihan antara dua ini, ya udah deh Tuhan aku pilih menangkanlah kira tim ini. Karena kan lebih susah kan. Nah, ya udah, masuk di hari itu dan puji Tuhan banget sih memang tim kami menang di situ. Dan dapat urutan lah dari 2 kategori kami dapat juara 1 dan juara 2 di beda kategori dan kami menang gitu. Dan saat itu aku anehnya kayak aku meyakini bahwa Tuhan tuh jawab hanya satu. Udah aku nggak cek email. Jadi dan itu kan capek banget tuh, siap kompetisi pulang kami dapat piala gitu, pulang tidur 2 hari setelah
pengumuman itu, aku kayak iseng-iseng aja buka email gitu kan. Dan di situ aku lulus dan aku tuh kayak waduh, gila baik banget ya Tuhan itu. Ya udah Jadi kalau ketika engkau minta satu, ternyata Tuhan ngasih dua gitu ya? ya kayak gitu sih. Oke, Jadi aku tentang, kayak speechless gitu. Apa aku serakah ya? Karena berpikir gitu juga sih. iya. Terus yang pertanyaan, itu seleksi beasiswanya memang submit berkas aja ya gitu ya? Atau memang harus ada nulis esai-esai dan lain-lain? Nah, itu dia. Aku program G2G ya. Mm, G2G atau U2U? U2U, U2U. mm, Max-nya itu yang program U2U. Nah, jadinya bisa dibilang apa ya? Jauh lebih gampang sih sebenarnya mm, menurutku ya. Karena kalau dibilang gampang sih nggak ngerti juga sih aku gimana penilaian mereka karena kayak junior-juniorku banyak juga yang nggak lulus gitu kan. Aku juga nggak tahu, tapi yang pasti IPK aku saat itu kan 3,64 gitu. mm, Nggak tahu tuh berhubungan dengan IPK atau gimana, aku nggak tahu. TOEFL-ku juga di situ kan karena mau kompetisi kan aku juga butuh TOEFL ya. Misalnya mm. aku udah dalam posisi sudah menyiapkan diri gitu, karena akunya pengennya dari kayak ulang tadi kan dari awal aku pengen kuliah lanjut dan aku sudah mempersiapkan sih memang gitu. Tapi memang yang paling penting itu adalah apa ya, esai juga. Aku sih dosenku tuh cuma bilang, "Ini ada penerimaan, lo coba aja," gitu. Cuma gitu aja sih. "Kamu udah nih coba, kamu kan pengen sekolah lanjut nih, coba nih," gitu doang. Udah cari sendiri, penuhi berkas sendiri, semuanya sendiri, interview juga sama kan ada 2 kali interview ya, interview juga ya goes aja sih, maksudnya ya mereka tanya, ya aku jawab apa yang ku tahu, ya mereka tertarik mungkin, ya gitu aja sih. Oke, jadi sebenarnya nanti tulus aja tiba-tiba Tuhan kasih aja jalan itu dan itu tanpa diprediksi ya. Maksudnya eee, dan itu pun ditawarkan bukan dirimu mencari-cari ada di website atau apa gitu ya? Aku sih posisinya ditawarkan. Misalnya aku mencari dan Mhm, kebutuhan klub nih, misalnya pas mhm. blognya ada yang buka nih. Sebenarnya bisa dibilang sih aku yang mencari, karena kan nggak mungkin tahu orang-orang aku mau lanjut kalau misalnya aku nggak mencari. Oke, apa yang kamu rasakan ketika lihat email itu, "Ya, aku akhirnya it's one of my dream come true," gitu ya, keterima di Jepang loh, maksudnya itu salah satu, pusatnya teknik ya, apalagi anak teknik pasti dream-nya itu salah satunya bisa belajar di Jepang yang terkenal dengan teknologi yang super mutakhir. Dan dirimu tuh masuk ke sana sebagai beasiswa itu perasaan pertama baca email gimana? Bersyukur ya bersyukur, pertama pastinya bersyukur, nggak nyangka, tapi setelah itu ya, itu kan bulan 2 ya pengumumannya. Nah itu kan, aku berangkatnya bulan 9 tuh. Nah di situ sih agak ini sih, maksudnya kayak, apa ya yang harus kupersiapkan ya, misalnya, "Ih serius nih mereka nerima aku nih," gitu, kayak gitu-gitu sih. Cuman ya, kembali lagi ya dimampukan aja, maksudnya kekurangan kita itu sama mereka sih menurutku fasilitas doang. Tapi kalau misalnya kepintaran, misalnya kayak orang Jepang juga giri-giri itu artinya pas mau deket deadline baru ngerjain gitu. Tapi memang bedanya kalau kita kan giri-giri tapi nyontek temen gitu kan. Kalau di sini nggak giri-giri, giri-giri itu artinya buru-buru, misalnya pas Mhm. sebelum deadline, tapi mereka ngerjain sendiri, tapi seringnya sih udah mau deket-deket gitu. Oke, oke. Kemudian aku tanya, singkat cerita akhirnya ke Jepang ya. Nah, bisa ceritakan detail apa sih yang perbedaan antara kuliah di Indonesia sama kuliah di Jepang? Kemudian, di universitas apa dan jurusannya itu masternya apa? Gitu. Eee, oh aku masuk itu pertama itu research student dulu 6 bulan. Mhm, Nah, aku kadang masih bingung sih, maksudnya nih research student ini gunanya apa? Kalau dibilang belajar bahasa, enggaknya terlalu belajar bahasa. mhm, Kalau dengar-dengar kata senior sih itu kayak kayak memantapkan gitu loh supaya nggak stres atau kayak penyesuaian gitulah. Nah, baru 6 bulan aku research student. Nah, baru, sambil memperlengkapi apa yang menjadi risetku di master. Nah, 2 tahun aku di master, itu Production System Engineering Faculty, jurusanku teknik mesin, masih sama teknik mesin. Tapi, risetku tuh beda, karena kan dulu S1 kan risetku tentang engine, biodiesel, gitu-gitu kan, yang tentang itu renewable energy. Nah, S2 itu risetku tentang material, korosi, gitu. Jadi, pokoknya tentang korosi lah, electrochemical chemistry gitu lah kan. Nah, itu membuatku banting setir banget kan, gini, bayangin teknik mesin ujungnya belajar-belajar yang lebih ke electrochemical, tapi ya namanya ya belajar, ya
Makanya walaupun itu nggak punya basic dan ya harus inilah mati-matian sih menurutku, kayak gitu. Apalagi kan di sini kan rata-rata semua bahasa Jepang, kewalahan di situ juga ada. Nah Jadi ini baru, tapi kelasnya kelas internasional kan, bukan kelasnya mereka bahasa Jepang, bahasa pengantarnya kan? nah itu dia, walaupun di bank internasional kan, kalau misalnya kayak profesor-profesor tua kan, ya emang slide emang bahasa Inggris, tapi kan kalau dia udah bingung kan, dia kan nggak mau ngambil pusing juga, bahasa Jepang juga nya dia, gitu Hmm. sih. Tapi kalau Oke, misalnya sensitif, oke. ya Jadi no. bedanya, kembali lagi pertanyaan, bedanya itu antara belajar di Indonesia dengan belajar di Jepang itu bedanya apa? Sistem belajarnya kah atau apa ya, teknik seperti apa? Ini satu hal yang perlu Hmm. aku share ya di sini. Dulu sebelum aku datang ke Jepang, itu pola pikirku dan pola pikir semua junior, orang-orang yang datang ke Jepang tuh selalu berpikir begini, aku nanti akan diisi, nanti diajarin begini. Itu nggak ada. Buang jauh-jauh pola pikir seperti itu, menurutku. Karena di Jepang itu bahkan ya aku pepet ya, aku misalnya udah tamat S2, S3 di sini kan, itu sensei itu hanya sekedar mengarahkan. Dia nggak pernah langsung nyuapin, oh ini, kamu ini, enggak. Bahkan ketika kita punya ide, dia tuh kayak seakan-akan mempertajam ide kita gitu. Jadi gunanya sensei itu ya di situ mempertajam, mengarahkan. Jadi dia kayak punya apa gitu kan kayu, dia yang mengarahkan, bukan itu. Menurut pola pikir dia dan keahlian dia lah sebagai sensei. Nah itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman ada atau abang mau datang kemari tuh, kalau aku sains ya, aku nggak tahu tentang yang masalah yang non, misalnya yang sosial, aku nggak tahu ilmu sosial. Tapi yang sains itu seperti itu. Dia tahu aku beda jurusan, misalnya dia beda apa ya, penelitian S1 dengan S2. Tapi dia nggak ini, misalnya nggak ngasih mata kuliah misalnya electrochemical basic kayak gitu, yang gitu-gitu kan biasanya kita sering ya kalau misalnya kalau masuk skripsi kan diajarin dulu gitu-gitu kan. Nah di sini nggak, ya kita belajar-belajar sendiri gitu. Itu yang pertama. Nah itu kalau dari pola pandang arahan daripada profesor ya. Baru kalau yang kedua itu teman-teman ya, misalnya kayak teman-teman kuliah itu orang Jepang itu sama orang Korea itu, misalnya orang-orang negara maju nih. Kalau kita kan kalau tamat SMA itu kan masih dibiayain orang tua ya. S1, S2 gitu cenderung masih dibiayain. Nah, tapi S2 jarang lah. Tapi aku melihat kayak misalnya anak S1 yang di labku gitu kan. Itu mereka pagi kuliah nge-lab gitu kan sampai jam 5, mereka baito, part time itu sampai jam 9, jam 10, mereka balik lagi ke lab, belajar. Makanya sebelum mereka, itu kan jam 5 sebelum mereka pergi itu biasanya mereka bikin eksperimen yang nanti bakalan siap setelah mereka pulang baito. Nah, baru pulang baito mereka ke lab lagi, ngambil data, menyimpulkan data hari itu apa, dan pulang gitu. Itu mainichi gitu, tiap hari gitu. Kalau menurutku sih, aku lihat pertama mereka pekerja keras sih. Keuletan itu udah ada memang dari diajarkan. Baru kalau misalnya di kelas nih, pola pandangnya itu beda gitu. Kalau kita kan harus gini diem gitu kan, denger gitu kan, denger dosen gitu kan. Ada dua hal menarik yang pernah maksudnya yang pernah aku alami gitu. Pertama, temanku tuh di sebelah tidur ngorok kayak gitu. Tuh dosennya nggak pernah ini. Dosen di sini tuh bakalan marah bukan karena kita tidur atau tidak ngerjain tugas, tidak. Tapi kalau ribut, jadi kalau dia nerangin kita ribut atau apa gitu, dia tuh marah besar dosennya. Itu bentuk kita tidak mengapresiasi. Kalau di Indonesia, waduh, kan ribut banget kan kelas kan, gitu. Jadi ya nggak apa-apa lu ribut di situ, ya nggak apa-apa. Tapi ya, lu tidur situ nggak apa-apa. Tapi jangan ganggu kuliahku gitu. Tapi Nah, baru yang terakhir tuh ya yang terakhir apa? fasilitas. Oh, fasilitas. Fasilitas Oke. itu yang sama membedain sebenarnya. Contohnya kayak gini, kayak perpus itu beda banget. Misalnya mereka buka sampai jam 10 malam. Begitu gedungnya kecil gitu. Aku pikir, kecil kali gedung kampusnya, perpusnya yang dalam hatiku kan. Maksudnya kayak hampir mirip sih kayak perpustakaan UNSUD, cuman nggak seperti ekspektasiku gitu, yang harus lumayan tinggi-tinggi dulu sih pikirannya gitu. Rupanya mereka main picit gini, bergeser gini. Gitu, jadi aduh banyak banget bukunya. Akses jurnal gitu-gitu dan alat-alat. Aku karena dari orang sains, contohnya kayak gas kromatografi. Di USU kan susah banget dapetnya. Di sini labku punya berapa? Gitu. Misalnya bahkan dia punya, kadang ada alat yang mahal banget tapi ada dua gitu, pokoknya lengkap banget gitu. Kita bisa dari awal analisis sampai siapnya gitu hanya semuanya ada di labku, jadi nggak perlu pakai riset analysis center gitu. Jadi kalau kalau aku sih biasanya kalau yang standar gitu kan,
pakai alat-alat di lab. Tapi kalau misalnya untuk paper kan untuk biar nampak lebih cantik gitu kan, misalnya alatnya juga terbaru, nanti kalau udah betul-betul, oh ini gambarnya nih, baru ngambil ke yang research center, karena supaya alat terbaru, biar enak nanti tulis di paper, gitu doang sih. Ya, apalagi alat teknik yang paling sangat dibutuhkan tuh ya kemutahiran dalam teknologi di lab-nya ya. Itu salah satu yang membuat dirimu kayaknya ini sangat membantu untuk mengembangkan dirimu, riset, melakukan percobaan apapun ya. Itu salah satu keunggulannya waktu kuliah di sana. Dan mahasiswa itu nggak pernah bayar, beli sampel gitu-gitu, mahasiswa nggak pernah bayar. Oh, itu semuanya ditanggung sama universitas? Atau tersedia di itu? Ya, tersedia. Tapi, dan menariknya apa ya, maksudnya banyak sih memang menariknya. Misalnya kan kita pakai sampel nih, kita scan lutit gitu kan, baru nanti udah siap kan ada limbah, kita scan lagi, dan itu golongan kemana kita tuh harus disiplin di situ. Kan kalau aku bayangin ya, kalau misalnya kita ngelakukan eksperimen dulu S1 kan, ya limbahnya kan buang-buang di wastafel doang kan. Gitu. Aku kan, waduh, gila nih, bahaya juga ya ke lingkungan. Kalau di sini sih, kalau aku sih nggak, di sini nggak kayak gitu aja sih. Akhirnya ngambil S3 ya, doktor ya. Doktor ini gimana ceritanya? Apakah kenapa harus ngambil doktor lagi? Atau seperti apa ceritanya sampai akhirnya ngambil S3? Nah, sebelum itu aku mau ngasih tau kalau beasiswa aku tuh tadi kan sebenarnya S2 S3 gitu. Tapi kan S2 kan bapak kan meninggal, abang kan juga tahu ceritanya. Nah, keluarga ini kan menentang jangan nih S3 nih. Buat apa lu S3 gini-gini? Mama sendiri kampung seperti itu kan. Nah, tapi akhirnya jadi masa extension beasiswanya ini kan lewat nih. Jadi aku nggak bisa dapat beasiswa pemerintah yang S2 karena udah lewat. Ujian doktor juga aku nggak, yang kan ada 3 kali masuk nih. Misalnya kayak SNMPTN ada 3 kali. Nah, nggak tahu kenapa di sini kan awal semester itu kan bulan 4, akhir awal tahun ajaran itu kan bulan 4, akhir tahun ajaran bulan 3. Nah, ujian terakhir ketiga ini itu bulan 2 tahun 2017. Nah, nggak tahu kenapa itu aku berpikir, misalnya aku lihat keadaan keluarga udah mulai baik, mama juga udah mulai pulih gitu kan dari kedukaan itu, aku bilang sama sensiku, "Sensi, aku mau lanjut S3." Dan dia langsung, "Seriously? But you will not have scholarship," gitu kan. "Kamu nggak bakalan dapat scholarship nih. Gimana nih? Gini.